Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Suseno. Saya dari KPI 4 ingin menyampaikan 7 perintah bagi jurnalistik dalam Al-Quran. Yang pertama, semua pekerjaan diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan orang-orang beriman. Nah, di sini tertulis dalam surat At-Taubah 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk melakukan kerja di bumi ini. Nah, kerjanya itu yang bagaimana? Kerjanya dalam konteks yang halal, yang bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Nah, yang kedua, menyiarkan berita. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentu orang-orang ingin mengetahui kebenaran berita itu, dapat mengetahuinya dari mereka. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentu kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Nah, di sini kita dijelaskan untuk menyampaikan berita. Nah, beritanya dalam konteks apa? Nah, di sini dijelaskan beritanya maupun keamanan ataupun ketakutan. Maksudnya apa? Keamanan. Contohnya kita menyampaikan suatu keamanan dalam melakukan sosialisasi, dalam melakukan aktivitas kehidupan, ancaman-ancaman di luar, dan ataupun ketakutan untuk mewaspadai masyarakat. Kita memberitahu ada kejadian ini, misalnya ada kejadian alam di Sumatera. Nah, itu untuk memberikan kewaspadaan terhadap masyarakat. Nah, lanjut. Poin ketiga yaitu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini sudah jelas ya dalam Al-Quran, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita selagi umat Islam, kita harus memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, maupun dalam bentuk mewaspadai. Yang penting kita menyampaikan apa yang baik dan apa yang buruk. Jangan sampai kita menjadi orang itu terlalu pasif terhadap orang gitu. Yang penting kita bisa menyampaikan, mau didengar ataupun tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Amal ma'ruf nahi munkar. Nah, poin keempat yaitu meriksa kebenaran berita. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Huzarat ayat 6, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, di sini di ayat 6 surat Al-Hujarat dijelaskan bahwa kita harus bisa menganalisis semua informasi atau pesan yang datang kepada kita. Jadi jangan sampai ketika ada pesan atau informasi kepada kita, itu langsung kita makan. Nah, jangan. Di sini sudah dijelaskan, kita harus bisa memeriksa, apalagi ketika orang yang menyampaikannya itu adalah orang fasik. Nah, takut adanya terjadi miskomunikasi dan terjadi fitnah. Lanjut, poin kelima yaitu menyusun berita dengan mudah dibaca. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, maksudnya menyusun berita yang mudah dibaca di sini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu berita, suatu informasi, kita buatlah berita dengan sesingkat mungkin tapi mengandung makna yang dalam dan mudah dimengerti. Jangan sampai kita menyusun suatu berita atau informasi kita belibet ke sana ke sini, tapi tujuannya salah untuk menginformasinya. Jadi orang puyeng untuk membacanya. Jadi intinya buatlah berita dengan simpel tapi mudah dimengerti. Apalagi zaman sekarang ini orang-orang ini kurang literasi. Jadi minat membacanya itu kurang. Jadi ketika kita ingin membuat informasi atau sebuah berita, buatlah berita yang mudah dibaca dan dimengerti. Jadi sesimpel mungkin untuk membuat daya tarik orang ingin membaca. Lanjut 6. Berlaku adil dalam memberitakan. Di sini dijelaskan dalam surat Al-An'am 152 yang artinya, dan apabila kamu berkata memberi keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun terhadap kerabat. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu baik tapi pahit untuk dengar, kita harus tetap adil walaupun kita harus menyampaikannya terhadap orang tersayang. Misalnya kita ingin menyampaikan suatu kebenaran yang misalnya saudara kita pahit untuk mendengarnya, ya mau gimana lagi, kita harus bisa menyampaikannya. Kita harus berlaku adil sebagai orang jurnalistik. 7. Selektif dalam menerima informasi. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya yaitu mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi kita harus selektif kalau menerima informasi. Nah, kembali lagi tadi ke poin keempat. Kita harus analisis dulu terlebih dahulu gitu. Ini walaupun informasinya datang dari anak kecil, tapi jikalau informasi itu baik, kita dengar, kita ambil. Nah, selektif. Jika ada yang jeleknya, kita buang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lanjut. B. Larangan bagi jurnalistik. Nah, tadi kan perintah. Nah, sekarang larangannya. 4 larangan bagi jurnalistik dalam Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Nah, di sini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 12 yang artinya mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri dan berkata ia adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, ada paribahasa sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh. Kita mau sepandai apapun kita berbohong untuk menyampaikan informasi pasti akan terungkap gitu. Apalagi ketika kamu seorang jurnalistik. Nanti ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar maka malah kita yang tidak dipercaya. Karena apa? Ya kita sebelumnya menyampaikan hal yang bohong gitu. Jadi sangat haram ya bagi jurnalistik menyampaikan hal-hal yang bohong. Jadi kita harus menyampaikan apa adanya saja. Informasi yang ada kita sampaikan, ya tidak ada jangan kita sampaikan gitu. Jangan sampai kita mengarang informasi yang menjadi bikin warga resah gitu ya. Nah, seperti itulah. 2. Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Udah ya. Berarti poin ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita berita perbuatan keji. Nah, di sini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman
bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, maksud dari ayat ini sesungguhnya Allah yang suka agar perbuatan sangat keji itu tersia-sia. Maksudnya apa? Kita sebagai jurnalistik jangan sampai menyampaikan hal-hal yang berbaur dengan negatif seperti kemaksiatan dan lain-lain lah yang bernilai negatif gitu. Yang yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat dan psikologi masyarakat dan berbuah negatif terhadap masyarakat. Jadi sampaikan yang positif-positif saja gitu. 4. Jurnalistik dilarang mengolok-olok, mencaci atau menghina. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Huzarat ayat 11 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang lain. Jangan kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang bertobat maka mereka itu. Inti dari ayat ini adalah kita jangan sampai menyampaikan informasi yang menyindir atau mengolok-olok orang lain. Jadi ketika kita menyampaikan informasi ya kita lurus saja sampaikan informasi. Jangan sampai informasi ini kita malah menyeleweng ke kanan ke kiri, menyinggung dan mengolok-olok orang dalam dalam konteks kita menyinggung dan mengolok-olok orang dan mendiskriminasi orang gitu. Jadi dalam jurnalistik dilarangkan untuk mengolok-olok orang dan mencaci-caci orang. Dan di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasanya itu adalah termasuk golongan orang zolim. Nah, di sini poin ketiga sekarang adalah media jurnalistik dalam Al-Quran. Nah, yang C ini media jurnalistik dalam Al-Quran. 1 yaitu kolam. Kita dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'laq ayat 1 sampai 4 yang artinya bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dan perintah. Jadi di dalam Al-Quran saja surat yang pertama turun adalah kolam, yaitu bacalah, artinya bacalah gitu. Adalah sebuah media informasi sekarang gitu. Jadi Allah saja ingin menyampaikan Al-Quran pertama kali media jurnalistik aja dalam Al-Quran yaitu Al-Qalam itu menegaskan kita untuk bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perintah kalam atau pena. Jadi media jurnalistik itu tidak hanya dengan komunikasi tapi bisa saja dengan tulisan, karena Nabi Muhammad saja diperintahkan Allah pertama kali di dalam Al-Quran yaitu untuk membaca. Nah gitu. Nah, PR jurnalistik sekarang itu apa sih? Nah, sekarang di banyak di media sosial ya, bahwasanya orang-orang Indonesia itu atau Gen Z sekarang itu kurangnya literasi. Nah, bagaimana seorang jurnalistik membuat sebuah kata-kata atau jurnal yang mudah dibaca dan membuat daya tarik Gen Z itu untuk membaca gitu supaya tidak kurang literasi. 2 yaitu midad atau tinta. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Kahfi 109, katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya akan habislah lautan itu sebelum selesai kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datang bertambahan sebanyak itu pula.
Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ketika kita membaca otomatis ada tulisan. Nah, tulisan itu dihasilkan oleh pena. Nah, jadi salah satu media informasi dalam jurnalistik yaitu pena. Nah, gitu. Jadi ketika kita harus menjadi jurnalistik, kita juga harus pandai menulis gitu. Tulisan kita jangan jelek-jelek amat gitu. Yang ketiga adalah kertas. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 7 yang artinya, dan jika kami turunkan kepadamu suatu kitab dalam kertas, lalu mereka dapat memegang dengan tangan mereka. Tangan orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, jadi yang ketiga ini media jurnalistik yang ketiga adalah setelah pena, tulisan, setelah bacaan, pena, yang ketiga ini adalah kertasnya gitu. Yang keempat yaitu suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-An-Nazm 36 sampai 37, ataukah belum diberitahu kepadanya yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Nah, jadi di sini juga dijelaskan, selain kitab ada juga lembaran-lembaran untuk media informasi. Nah, di sini bahwasanya Allah itu tidak nurunin kitab ke Nabi Musa, tapi sebuah lembaran-lembaran. Nah, kita juga sebagai jurnalistik bisa menyampaikan media informasi kita dalam bentuk lembaran-lembaran atau sebuah poster dan lain-lain. Nah, gitu. Yang kelima adalah rak atau lembaran tulisan. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin 19 sampai 20 yang artinya kitab yang diberi tanda yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Lanjut yaitu lauh atau batu tulis. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 27 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Nah, yang keenam ini adalah batu. Bahwasanya dulu juga ketika Al-Qur'an belum dikitabkan, Allah memberikan informasi atau sebuah kalamnya, firmannya. Kalau sekarang dalam bahasa modernnya itu informasi ya. Kepada Nabi Muhammad sebelum dibukukan itu ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di kayu dan di lain-lain. Nah, jadi kita juga bisa gitu mengambil contoh. Tapi ya kalau zaman sekarang sih di era modern mungkin kita sudah lebih update lagi ya untuk menyampaikan media informasi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.